Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari bab momentum dan impuls, di mana di video kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Jadi di sini ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda, maka dapat dikatakan nanti akan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi gimana? Misalnya ya di sini ya ada dua buah benda nih bertumbukan atau bertabrakan. Nah, ketika mereka berdua bertabrakan dan hanya ada gaya dari kedua benda tersebut, tidak ada gaya lain dari lingkungannya, maka di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana nanti momentum sesaat sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum sesaat setelah tumbukan, kayak gitu. Jadi gaya luar tuh seperti apa? Misalnya nih, kedua benda ini ada di sebuah jalan yang kasar, berarti kan di situ akan ada gaya luar yang diakibatkan oleh lintasannya. Berarti di situ nanti tidak akan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum itu berlaku ketika hanya ada gaya-gaya yang bekerja yang diakibatkan oleh benda-bendanya. Misalnya kalau di sini kan cuma dua ya, berarti benda A sama benda B aja. Berarti nanti di situ akan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, jadi nanti hukum kekekalan momentum itu terbagi menjadi dua. Ada hukum kekekalan momentum linier, itu berlaku ketika gerakannya itu gerak translasi. Dan ada hukum kekekalan momentum sudut, itu untuk gerak yang rotasi. Nanti itu akan dipelajari di kelas 11. Jadi di sini hanya akan dibahas tentang hukum kekekalan momentum linier, yaitu pada gerak translasi. Jadi misalnya ya di sini ada dua benda, ada benda A dan ada benda B, di mana benda A itu memiliki massa ma dan kecepatannya adalah va, dan ada benda B yang masanya adalah mb dan kecepatan awalnya itu adalah vb. Nah, kan ketika mereka gerak, di sini gerak, berarti mereka akan bertemu dong, bertumbukan, bertabrakan. Nah, ketika setelah tabrakan berarti di sini akan ada misalnya ya, kecepatannya dia akan berbalik. Benda B itu akan bergerak ke sebelah kanan, jadinya benda A jadi ke sebelah kiri. Nah, berarti nanti di sini kecepatan akhirnya itu atau kecepatan setelah tumbukannya itu adalah VA aksen, kalau yang ini misalnya PB aksen. Nah, kan di sini dikatakan ya bahwa momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Berarti nanti momentum sebelum tumbukan itu berarti ada dua, karena di sini bendanya ada dua, di mana momentum itu adalah m dikali v, berarti di sini adalah ma dikali va ditambah mb dikali vb. Berarti nanti setelah tumbukannya juga sama ya, ada dua benda, yaitu ma dikali va aksen karena kecepatannya berubah kan ya, ditambah mb vb aksen, kayak gitu. Langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Misalnya di sini ya, ada sebuah sedan dan sebuah truk yang bergerak saling mendekati pada suatu jalan bertabrakan sentral dan saling menempel sesaat sesudah tabrakan. Sesaat sebelum tabrakan terjadi, mobil sedan melaju pada 30 meter per sekon dan truk 20 meter per sekon. Massa mobil sedan 1000 kg dan truk 3000 kg. Berapakah kelajuan keduanya? Dan dalam arah manakah keduanya bergerak setelah tumbukan? Oke, kita gambarkan dulu ya bagaimana sih posisinya. Nah, ini sih bebas ya, terserah kalian di mana mau sedan, di mana mau truk, bebas. Misalnya di sini truknya ibu ada di sebelah kiri, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Terus di sini ada ini sedan ya, di sini ada truk, dia bergerak ke sebelah kanan. Oke, di mana sedan ini massanya adalah 1000 ya, 1000 kg, kalau truk itu adalah 3000 kg. Dan kecepatan awal sedan atau kecepatan sebelum sedan bertumbukan atau bertabrakan itu adalah ini ya, 30 meter per sekon, dan kecepatan sebelum tumbukan truk itu adalah 20 meter per sekon. Ya enggak? Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa kelajuan keduanya dan dalam arah manakah keduanya bergerak setelah tumbukan. Kita tuliskan dulu ya apa yang diketahuinya. Sama aja sih ya, yang diketahuinya itu ada massa sedan, di mana massa sedannya adalah 1000 kg. Lalu ada massa truk yaitu 3000 kg. Terus ada kecepatan sedan sebelum tumbukan adalah 30 meter per sekon, dan kecepatan
truk sebelum tumbukan adalah 20 meter per sekon. Nah, kita lihat kecepatan itu vektor, berarti dia harus memiliki nilai dan arah. Lihat, ini kan berlawanan arah, berarti kita tentukan mana yang mau positif, mana yang mau negatif. Ibu tentukan bahwa yang ke kanan itu akan bernilai positif, berarti yang positif adalah sedan, yang negatif adalah truk. Berarti di sini truk adalah minus 20 meter per sekon. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah kelajuan keduanya dan dalam arah mana. Berarti kecepatan truk setelah tumbukan dan kecepatan sedan setelah tumbukan. Nah, kita tuliskan dulu nih rumusnya. Jawab ya. Nah, berarti kan di sini tidak ada kata-kata bahwa ada gaya gesek dan yang lainnya. Berarti di sini dianggap bahwa tidak ada gaya lain yang mempengaruhi tabrakan dari kedua mobil tersebut. Jadi di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum, bahwa momentum sebelum tabrakan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, kita tulis momentum sebelum tumbukannya berarti M sedan ya, dikalikan V sedan ditambah M truk dikalikan dengan V truk, yaitu akan sama dengan M sedan dikalikan dengan V sedan setelah tumbukan ditambah M truk dikalikan dengan V truk setelah tumbukan. Kita lihat nih di sini katanya mereka itu bertabrakan sentral dan saling menempel sesaat sesudah tabrakan. Berarti kalau kayak gitu, kalau mereka menempel berarti kalau gerak dia akan barengan dong. Kalau barengan berarti kecepatannya sama, ya enggak? Oke, kalau kecepatannya sama ini mereka bisa kita gabungkan dong. Di sini ms vs ditambah mt vt, berarti di sini ms dikalikan vs-nya itu akan sama dengan vt atau kita sebut dengan v aksen, ya enggak? Karena sama, karena mereka berjalan bersama, menempel, ya enggak? Berarti di sini mt v aksen. Kalau kayak gitu bisa digabungkan nih. Oke, kita gabungkan dulu ya biar lebih ringkas si persamaannya. Berarti di sini ms ditambah mt dalam kurung dikalikan dengan v aksen ya. Kalau udah kayak gitu tinggal dimasukin aja. Massa sedannya adalah berapa? 1000. Kecepatan sedannya adalah 30 ditambah massa truknya adalah 3000 dikalikan kecepatan truknya adalah minus ya, minus 20 kan sama dengan massa sedan 1000 ditambah massa truk 3000 dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan keduanya. Ini 30 kali 10 1000, jadi ada 30.000 di ini nih berapa nih? 3 kali 2 6 ya. Ini minus ya, jadi minus 60.000 akan sama dengan di sini 3000 tambah 1000 adalah 4000 V aksen. Ya enggak? Berarti 30 dikurangi 60 berarti sisanya minus 30.000 sama dengan 4000 V aksen. Ya enggak? Nah, sini aja ya. Berarti ketika kita akan mencari V aksennya diamkan sendiri, ya enggak? Berarti di sini kan perkalian, dia pindah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri ya, berarti menjadi pembagian. 30.000 dibagi dengan 4.000. Nolnya ini kita coret 3, ini juga 3. Berarti sisanya tinggal minus 30 dibagi 4. 10 bagi 4 itu adalah 2,5. 2,5 kali 3 adalah 7,5. Minus 7,5 meter per sekon. Jadi nanti katanya kecepatan keduanya setelah tumbukan itu adalah minus 7,5 meter per sekon, dimana berarti kecepatannya adalah 7,5 meter per sekon, minusnya itu menunjukkan arahnya, jadi arahnya itu searah dengan kecepatan awal si truknya. Berarti kalau di sini ke kiri, jadi ketika ini maju tabrakan, berarti nanti si sedan itu akan mundur karena terbawa oleh truk ke sana ke sebelah kiri, seperti itu ya. Nah, kita ke soal yang berikutnya. Katanya ada sebuah bola biliar bergerak dengan kecepatan 1,2 meter per sekon dalam arah Y+ pada sebuah meja biliar dan menumbuk sebuah bola identik
yang mula-mula diam. Bola yang menumpuk disimpangkan sedemikian sehingga kecepatannya memiliki komponen 0,8 meter per sekon dalam arah Y plus dan komponen 0,6 meter per sekon dalam arah X plus. Berapakah kecepatan akhir dan kelajuan akhir dari bola yang ditumpuk? Jadi katanya ada dua buah bola nih, di mana massa bola 1 itu akan sama dengan massa bola 2 karena dia katanya identik ya. Berarti di sini M1 akan sama dengan M2, yaitu kita sebut aja sebagai M. Ya enggak? Dimana kecepatan awal benda 2 atau bola 2 itu adalah 0 karena dia diam. Terus di sini ada kecepatan awal benda 1 itu adalah 1,2 meter per sekon, dimana arahnya itu ke Y plus. Tadi udah dikatakan ya kalau Y itu arahnya adalah J. Nah terus katanya bola yang menumpuk itu kecepatannya itu akan memiliki 0,8 Y plus dan 0,6 X plus. Berarti nanti setelah tumpukannya kecepatan benda 1 setelah tumpukannya itu adalah 0,8 Y ya, J berarti ditambah dengan apa nih? 0,6 arah X berarti I. Di sini satuannya adalah meter per sekon. Yang ditanyakan itu adalah berapakah kecepatan akhir dan kelajuan akhir dari bola yang ditumpuk. Berarti yang ditanyakan adalah V2 aksen. Nah, sama di sini juga tidak disebutkan ada gaya lain yang bekerja pada kedua bendanya. Maka di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Berarti di sini ada M1V1 ditambah M2V2 itu akan sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Ya enggak, tinggal dimasukin aja. Ini M, V1 nya itu adalah 1,2 J ditambah M2 nya juga M, V2 nya adalah 0. M1 nya apa? M1 nya M, V1 aksennya adalah I dulu ya, 0,6 I ditambah 0,8 J ditambah dengan M, M2 nya M juga ya, V2 nya apa? V2 nya yang kita cari, V2 aksennya yang kita cari. Ini semua yang ada di sini memiliki komponen M. M itu massa, berarti karena massanya identik boleh kita coret dong semuanya M, M, M. Ya enggak? Berarti sisanya tinggal ini 1,2 J akan sama dengan 0,6 I ditambah 0,8 J ditambah V2 aksen. Kita mau cari V2 aksen, jadi biarkan V2 aksennya sendirian. Jadi V2 aksen. Nah, ini pindah ruas ke sini. Berarti kan ini kurang tambah ya. Berarti di sini yang tadinya plus pindah ke sini jadi negatif. Ini yang tadinya plus pindah ke sini jadi negatif. Berarti di sini 1,2 J dikurangi 0,6 I dikurangi 0,8 J. Ingat ya, ini kan J, ini I, ini J. Berarti ini tandanya J itu ke arah sumbu Y, ini ke arah sumbu X, ini juga ke arah sumbu Y. Nah, berarti kalau misalnya dibedakan ya, gak mungkin kan ditambahkan. Misalnya 2 langkah ke kanan ditambah 2 langkah ke atas, jadi 4 langkah apa? Kanan atas, gak bisa kan ya? Berarti nanti J harusnya ditambahkan dengan J, I ditambahkan dengan I saja. Berarti ini ya, J sama J 1,2 dikurangi 0,8, jadi sisanya tinggal 0,4 J dikurangi dengan 0,6 I. Ya enggak, berarti V2 aksennya, jadi nanti kecepatan akhir benda 2 setelah tumbukannya itu yaitu dia akan membentuk sudut. Jadi maksudnya dia tidak bergerak di sumbu X aja, tidak bergerak di sumbu Y aja. Jadi dia akan bergerak di seperti ini. Nah, ke sini. Jadi enggak ke sini aja. Atau enggak ke sini aja, tapi dia ke sini. Jadi ada komponen X-nya, dia juga ada komponen J-nya. Nah, berapa nilainya? Boleh nih. Kalau kayak gini kan kalau misalnya J itu kan ke arah Y ya, berarti arah Y-nya adalah 0,4, arah X-nya itu minus ya, minus berarti ke kiri. Sini 0,6. Nah, berarti nanti dia akan bergeraknya ke sini. Sebentar. Nah, ini. Ya enggak. Nah, untuk mencari besar yang ini, nih yang di garis merahin,
Itu berarti kalian bisa menggunakan Pitagoras karena ini bisa membentuk segitiga siku-siku. Ya nggak, berarti nanti ini tuh perpindahannya itu atau kecepatannya itu adalah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Ya nggak, berarti nanti kalau misalnya diminta nilainya V2 aksen itu akan sama dengan akar dari 0,4 dikuadratkan ditambah dengan minus 0,6 dikuadratkan. Ya enggak, berarti nanti akar dari 0,4 itu adalah 4 kali 10 min 1 ya, min 1 kita kuadratkan ditambah minus 6 dikali 10 min 1 dikuadratkan. Berarti nanti ini akan sama dengan 4 kali 4 adalah 16 ditambah min 6 kali min 6 adalah 36. Semuanya nanti ini akan jadi 10 min 2 sama dengan berapa nih? 36 tambah 16 30 40 50 2 kali 10 min 2 atau akan sama dengan akar dari 0,52 meter per sekon kayak gitu. Nanti tinggal diakarin aja ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi nanti kecepatan benda 2 setelah tumpukan itu adalah besarnya 0,52 meter per sekon. Atau kalau misalnya dalam bentuk XY itu adalah 0,4Y dikurangi 0,6 I, seperti itu. Oke, untuk hukum kekekalan momentum cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.